Di video kali ini, saya akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10, bab 2, meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan di pembahasan yang kedua. Langsung saja di pembahasan yang kedua. Pada pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang 1. Makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir, dan juga implementasinya. Yang kedua, penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna merupakan keharusan bagi umat Islam untuk mempelajarinya. Kemudian, setelah mempelajari dan memahami Asmaul Husna adalah mengambil pelajaran, meneladani dan menerapkan Asmaul Husna tersebut dalam bentuk perilaku ketika berinteraksi di kehidupan sosial masyarakat. Berikut penjelasan beberapa asma-asma Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Karim. Al-Karim dapat diartikan Allah Maha Mulia, Allah Maha Dermawan, atau Allah Maha Pemurah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Infitor ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayamu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Quran surat Al-Infitor ayat 6. Terdapat juga di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 116 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Artinya, maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang maha mulia. Dari makna Al-Karim, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim antara lain 1. Menebarkan kebaikan dimanapun berada, sehingga keberadaan seorang muslim mendatangkan manfaat bagi siapa saja. 2. Bersikap pemaaf dan lapang dada kepada siapa saja yang sudah berbuat zalim kepadanya. 3. Senantiasa menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, juga selalu menepati janji yang diucapkan. 4. Memiliki empati dan simpati yang tinggi kepada yang membutuhkan. 5. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama manusia. Allah adalah Al-Mu'min karena hanya atas kehendaknya keamanan dapat diraih dan Dia adalah pemberi rasa aman baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Quraisy ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Berdasarkan makna-makna tentang Al-Mu'min, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah 1. Memberikan rasa aman kepada siapapun, baik dari lisannya ataupun dari tindakan yang dapat merugikan orang lain. 2. Tumbuhnya sikap optimis, tegar menghadapi berbagai cobaan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi ketenangan dan jaminan kepada setiap mukmin. 3. Berpartisipasi aktif terhadap keamanan lingkungan, sekolah, dan masyarakat. Dan yang keempat, menaati rambu lalu lintas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain saat berkendara di jalan umum. Selanjutnya yang ketiga, Al-Wakil. Al-Wakil berarti yang maha mewakili atau pemelihara,
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 62 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Dari makna al-wakil, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim antara lain: 1. Senantiasa memohon ampunan kepada Allah dan mohon penjagaannya di dalam agama, dunia, dan akhirat. 2. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap terjaga dari kejahatan yang ditimbulkan manusia dan menjaga diri agar tidak berbuat jahat kepada manusia. 3. Memiliki kepedulian terhadap urusan saudara yang seiman dimanapun berada. 4. Menjaga segala hal yang diamanahkan kepada diri terkait urusan kemanusiaan dengan penuh keikhlasan dan semangat. 5. Mengerahkan segala kekuatan yang sudah dianugerahkan Allah kepada dirinya untuk berkhidmat kepada umat dan memberi manfaat kepada mereka. 6. Menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah semata setelah berikhtiar agar tidak berputus asa ketika keinginannya tidak terpenuhi dan tidak sombong ketika keinginannya tercapai. Selanjutnya, al-matin. Al-matin artinya zat yang sangat kuat. Adapun maknanya adalah zat yang memiliki kekuatan sempurna yang kemampuan dan kekuatannya mencapai puncak tertinggi. Tidak ada yang mengalahkan Dia, siapapun, baik yang ada di bumi maupun di langit. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surat Az-Zariyat ayat 58 tentang al-matin yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Dari makna al-matin, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim antara lain: 1. Memiliki tekad yang kuat dalam menjaga keutuhan negara Indonesia. 2. Hanya berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada suatu pun yang dapat membuatnya berpaling. 3. Berusahalah sekuat tenaga untuk mengendalikan hawa nafsu yang terdapat dalam diri sehingga seorang muslim tetap berada di jalan yang benar. 4. Memiliki prinsip dan pendirian yang kokoh untuk menyebarkan Islam yang memberikan rahmat kepada segenap alam atau Islam rahmatan lil alamin. Selanjutnya, al-jami. Al-jami' artinya yang maha penghimpun. Maknanya adalah zat yang menyatukan segala sesuatu dan tidak ada satupun yang dapat mencerai beraikannya. Allah berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dari al-jami antara lain: 1. Kuatkanlah semangat persatuan agar tidak mudah dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 2. Tumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam tanpa melihat ras, etnis, bahkan negara. 3. Kembangkan sikap toleran terhadap perbedaan antara sesama umat Islam selama perbedaan tersebut bukan masalah usul atau pokok.
4. Mengajak umat Islam untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, dan ulil amri selama perintah ulil amri tersebut tidak melanggar aturan agama. Selanjutnya, al-adl. Al-adl artinya yang maha adil. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala suci dan bersih dari berbuat zalim. Dialah zat yang memberikan orang yang berhak sesuai dengan haknya, zat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak ada yang keluar darinya selain keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Berdasarkan makna-makna tentang al-adl, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim antara lain: 1. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dalam pergaulan sehari-hari. 2. Menetapkan hukum yang sama kepada siapa saja yang bersalah, tidak menerapkan seperti yang dikatakan pepatah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. 3. Hendaknya menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga tidak menimbulkan masalah. 4. Jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah, untuk mendapat ketenangan dan kedamaian dalam hidup. 5. Tidak melakukan keberpihakan ketika menjadi seseorang yang dipercaya untuk memutuskan suatu perkara atau suatu yang lainnya. Dan yang keenam, bersikap sportif dengan berani mengakui kesalahan yang sudah diperbuat. Yang ketujuh, al-akhir. Al-akhir artinya yang terakhir, maknanya adalah zat yang kekal, maha sendiri tanpa akhir. Allah Subhanahu wa taala maha kekal tatkala semua makhluk hancur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Berdasarkan makna-makna tentang al-akhir, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim antara lain: 1. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan peribadatan seorang hamba. 2. Meyakini sepenuh hati bahwa yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu, seluruh sandaran hidup, tempat bergantung, tempat memohon hanya kepada Allah yang maha hidup. 3. Menyadari bahwa kematian pasti akan datang sehingga senantiasa termotivasi untuk selalu beramal soleh. Hikmah menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan. 1. Memperoleh keyakinan akan adanya rahmat, hidayah, taufik, serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapatkan ganjaran berupa pahala sehingga terhindar dari siksa neraka dan memperoleh surga sesuai yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. 3. Mendapatkan simpati banyak orang karena sudah memiliki pribadi yang berakhlakul karimah. 4. Menumbuhkan sikap roja, khauf, tawadu, khusu, taubat, ikhlas, mahabbah, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta sifat lainnya saat melaksanakan ibadah. Sekian pembahasan di bab 2, meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Jangan lupa kita coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.